Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih karena Bapa menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga kami tiba di lembaga ini. Dengan kehendak-Mu, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih adik Febi. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Dengan Hadir Bu. Antonius Bora, Hadir Bu. Arnoldus Dapatalu, Hadir Ibu. Alian Ibu. Yohanes Haliamata. Hadir Bu. Baik, ada semua ya? Iya. Bagus, luar biasa sekali. Ditingkatkan kehadiran. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita melakukan dulu ice breaking ya. Yang pertama-tama Ibu akan mempraktekkan dulu yaitu tepuk yel-yel tepuk semangat ya. Yang kemudian adik-adik baru kita bersama-sama. Bisa? Bisa. Sekarang perhatikan diri Ibu dulu. Yang pertama gerakannya seperti ini. Tepuk semangat. Tek tek tek. Se. Ma. Nga. Semangat. Bisa adik-adik? Bisa. Silakan berdiri, luar biasa. Sebelum kita melanjut kegiatan, adik-adik perhatikan di PowerPoint dulu. Semua kegiatan materi hari ini Ibu sudah siapkan di tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi cara membuat makanan, minuman daerah setempat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan langsung, mempraktekkan langsung. Ya? Bisa? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu bertanya dulu. Pertemuan kita kemarin, kita berbicara tentang materi tentang apa? Silakan Iwan. Tentang teks deskripsi. Teks deskripsi. Kira-kira adik-adikku masih ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Silakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek yang sebenarnya. Luar biasa. Yes? Definisi atau melukiskan suatu gambar yang sebenarnya. Luar biasa. Berarti itu tandanya daya ingat adik-adikku masih sangat bagus. Materi yang kemarin saja masih diingat. Belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur. Silakan adik. Teks prosedur adalah yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu kegiatan. Oke, luar biasa sekali. Tentang teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan suatu kegiatan. Itu teks prosedur. Yang berikut, tujuan teks prosedur. Apakah ada yang tahu apa tujuan teks prosedur? Silakan adik. Tujuan dari teks prosedur untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, melakukan sesuatu secara berurut. Oke, luar biasa sekali. Tujuan teks prosedur. Siapa bisa ulang apa tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Oke. Yang berikut, kalau dalam tujuan itu pasti ada menghasilkan suatu hasil. Pasti kita melakukan sesuatu mempunyai kita merencanakan sesuatu mempunyai tujuan. Pertama kita berpikir kalau kita mau melakukan sesuatu, tiba-tiba saya ingin membuat kopi, itu tujuan, ya toh? Kemudian ada apa? Ada bahannya dulu. Apa ada gula, ada kopi, apa ada air yang sudah panas atau yang sudah matang. Kalau sudah ada tuh bahan-bahannya, lalu langkah-langkah pembuatannya karena saya ingin menikmati kopi. Itu tentang tujuan. Yang berikut,
Jadi teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Dan yang ketiga, teks prosedur kompleks. Itu jenis-jenis teks prosedur. Apa ada yang bisa ulang? Ada berapa jenis teks prosedur dan langsung menjelaskan? Silakan. Teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, teks prosedur kompleks. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat saya. Teks prosedur sederhana, langkah atau tahapan-tahapannya tidak banyak dan juga langkah pembuatannya tidak terlalu ribet. Misalnya, cara mematikan TV. Kalian memiliki TV tidak di rumah? Memiliki. Coba tangan yang punya TV. Bagus sekali. Cara mematikan TV gampang atau sulit? Gampang. Siapa bisa sampaikan cara mematikan TV itu? Cara mematikan TV kan kita menggunakan remote. Ya tidak? Iya. Kita ada on off-nya di remote. Kita langsung tekan tidak? Mudah? Gampang sekali ya? Yang sederhana masih ada lagi. Cara memainkan gitar. Pernah lihat gitar tidak? Cara menggunakan gitar sangat sederhana sekali. Iya tidak? Iya. Masih ada yang sederhana sekali yang kita lakukan. Selain mematikan TV, menggunakan setrika pakaian. Pernah menggunakan setrika pakaian? Pernah. Sulit cara menggunakan? Tidak. Langkahnya juga banyak? Tidak. Kita tinggal lancor. Kemudian kita langsung menggunakan untuk setrika pakaian. Itulah yang dinamakan teks prosedur sederhana. Sederhana sekali cara membuat. Yang berikut, teks prosedur protokol. Langkah atau tahapan-tahapannya juga tidak banyak. Untuk meyakinkan kalian, Ibu akan menyediakan sebuah video tentang cara pembuatan jus alpukat. Adik, sebelum Ibu menayangkan sebuah video, harapan Ibu adik-adik mengamati video tersebut. Benar-benar menonton apa yang mereka melakukan dalam video. Nanti Ibu akan tanya. Adik-adik menonton dan mencatat hal-hal penting. Baik, itulah salah satu contoh video yang Ibu tayangkan. Sekarang Ibu bertanya, kira-kira adik-adikku sekalian, apakah yang kalian lihat dalam video tersebut? Silakan. Dalam video yang kami lihat cara pembuatan jus alpukat. Cara pembuatan jus alpukat. Berarti adik-adikku benar-benar mengamati. Lalu yang berikut, ada bahan apa yang mereka adakan dalam video yang Ibu tayangkan tadi? Silakan. Bahan-bahan yang disiapkan adalah blender, alpukat, air dan es batu, susu kental manis, gula, dan gelas. Oke, bahan-bahannya kita sama-sama ya. Yang pertama alpukat, gula, blender, susu, es batu. Tepuk tangan.
adik-adik lihat dalam video tersebut? Apa yang menarik dari video yang Anda tonton tadi? Ada tahu? Silakan. Lalu kita masukkan teh celup ke dalam gelas. Tunggu sampai berapa detik sampai warnanya kemerahan. Masukkan gula secukupnya. Lalu kita aduk menggunakan sendok. Untuk disajikan, kita cicip ya. Kalian melihat Maud membuatkan apa? Pernahkah adik-adik membuat teh? Apalagi cewek-cewek. Yang laki-laki saja bisa membuat teh. Di rumah kita sering melakukan kegiatan ini. Ini yang dinamakan teks prosedur protokol. Bisa dibolak-balik aturannya. Bahan dan alatnya juga tidak terlalu banyak. Itu yang dinamakan teks prosedur protokol. Kalau dalam membuat teh, bisa mendahulukan gulanya di dalam gelas dan juga bisa kita mendahulukan air panasnya ke dalam gelas. Itu bisa dibolak-balik. Tapi kalau kompleks, selanjutnya kita membentuk kelompok untuk kita mengerjakan suatu kegiatan. Silakan adik-adikku membentuk kelompok. Anak segar semua terlibat sampai ke langkah-langkah. Oke, bisa perhatian ke depan dulu. Ibu akan menjelaskan ya. Dalam diskusi kelompok, ada ibu sudah membagikan LKPD. Di dalam LKPD ada nama kelompok. Adik-adik tentu silakan berdiskusi bersama. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Bisa? Ya, membuat mie goreng. Apakah teman-teman sepakat pakai topik kita? Nasi goreng. Menggunakan mie goreng? Sepakat. Apakah judul yang kita pilih kita sepakati sama-sama? Sepakat. Sekarang kita coba cari apa alat-alat dan bahan-bahannya. Kuali. Ada kuali, Sutel. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Bisa. Oke. Bekerja sama itu penting. Jika ada kesulitan bisa tanya di ibu. cukup kembali. Apa adik-adik sudah siap presentasi? Sudah. Luar biasa sekali 1 menit tadi ya. Baik, kelompok mana yang duluan? Silakan. 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok 2, kelompok 3 dan 4 siap. Silakan kelompok 1. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama lengkap saya Graciela Leticia Nolori, biasa dipanggil Ina. Saya sebagai moderator. Nama lengkap saya Fabiola Febriantineni, biasa dipanggil Febri. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama lengkap saya Salvania Inka Marti, biasa dipanggil Inka. Perkenalkan, nama lengkap saya Anang Lianyoga, biasa dipanggil Ani. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Adanata, biasa dipanggil Arjun. Nama lengkap saya Saputra Meki, biasa dipanggil Putra. Baik, selanjutnya
saya akan mempersilakan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Topik yang kami pilih adalah cara membuat pisang goreng. Alat-alatnya ada kuali, sutel, serong, wadah, kompor, piring, pisau, dan sendok. Bahan-bahannya ada pisang, tepung terigu, air, tepung beras, gula, garam, vanili bubuk, mentega, bawang putih. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan bawang putih sebagai penyedap, gula, garam, air, lalu masukkan semua itu ke dalam wadah, kemudian aduk hingga merata. Lalu masukkan tepung terigu dan tepung beras, pisang di atas serong agar minyaknya meresap. Lalu pindahkan pisang di atas piring. Pisang goreng siap disajikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada teman sekelompok untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami akan mengajukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apa bahan-bahan yang dibutuhkan? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah pisang, tepung terigu, tepung tapioka, air, minyak goreng, dan bahan pelengkap lainnya seperti garam, gula, atau baking powder. Masih ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa saja bahan tambahan yang bisa digunakan untuk membuat pisang goreng lebih menarik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban saya adalah kita bisa menambahkan bahan tambahan seperti mesis, kacang, atau buah kering yang memberikan rasa yang berbeda. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mengajukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apa tips membuat pisang goreng yang renyah dan tidak menyerap banyak minyak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang menjadi jawaban saya adalah potong pisang tidak terlalu tebal agar saat menggoreng bisa masak dengan merata. Gunakan minyak lebih banyak dan agar panas saat menggoreng bisa lebih cepat. Kita harus tiriskan pisang terlebih dahulu agar minyak bisa meresap. Pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama lengkap kami masing-masing. Nama lengkap saya, Rosalia Elizabeth Golu, biasa disapa Eli, saya sebagai moderator. Saya mempersilakan pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya mempersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Topik yang kami pilih adalah membuat nasi goreng. Alatnya yang pertama, kuali, sutel, pisau, panci, dan kompor. Bahannya yang pertama, nasi putih, bawang merah, Materi yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya mempersilakan teman-teman kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Silakan.
Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa fungsi dari kecap manis dalam membuat nasi goreng? Pertanyaan dari kelompok 1. Yang menjadi jawaban saya adalah kecap manis mewarnai coklat kehitaman pada nasi goreng dan juga menambah rasa manis serta sedikit asin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami akan mengajukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apa langkah pertama membuat nasi goreng? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang menjadi jawaban saya adalah, nasi goreng yang dimasak dengan api besar akan menghasilkan aroma yang lebih harum dan sedikit gosong pada bagian luarnya. Sedangkan api kecil akan membuat nasi goreng lebih merata namun tidak terlalu beraroma. Kelompok 4, apa? Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan perkenalkan nama lengkap saya Fitri Andarti Kakak, biasa dipanggil Fitri. Saya sebagai moderator. Materi untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami pilih adalah cara pembuatan mie goreng. Alat: kompor, sutel, wali, serok, pisau, garpu, sendok, piring, cobek, panci. Bahannya: mie kuning, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, air, kecap manis, garam, gula, merica, sayur sawi, campur hingga lalu campur mie dengan bumbu hingga merata. Lalu iris sayur seperti tomat, wortel, sawi, kol, toge, dan daun bawang. Lalu masak telur 1 butir dengan kemiri dan aduk hingga merata. Lalu masuk sayur dan aduk hingga merata. Lalu masukkan wortel dan tomat, lalu aduk hingga merata. Masukkan penyedap rasa seperti kecap manis, garam, gula, dan terima kasih. Selanjutnya saya akan silakan ke teman kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa saja bahan tambahan yang unik untuk mie goreng? Kelompok 1. Yang menjadi jawaban saya adalah, bahan tambahan yang unik untuk mie goreng adalah telur, kerupuk, atau potongan nanas. Kelompok 1, apakah jawaban kami pas? Pas. Masih ada kelompok yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 2 atas nama Edi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat? Menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang menjadi jawaban saya adalah mie kuning, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, kecap manis, garam, gula, merica, dan pelengkap lainnya seperti sayur sawi. Silakan kelompok 4. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Putri Yupe, biasa dipanggil Wulan sebagai moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kami mengambil topik yang berjudul cara membuat es susu kopi coklat. Alat-alat yang pertama, gelas, gunting, sendok. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kopi bubuk, coklat bubuk, susu cair, gula, air, dan es batu. Langkah-langkah yang pertama adalah campur kopi bubuk dengan air panas, aduk rata. Yang kedua,
campur coklat dengan wadah terpisah. Campur coklat bubuk dengan sedikit air panas hingga larut. Yang ketiga, gabungkan semua, masukkan kopi, coklat, susu, dan gula ke dalam gelas. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya mempersilakan kepada teman kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan mengajukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang membuat es susu coklat terasa pahit? Saya sebagai moderator akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Rasa pahit pada es susu coklat umumnya berasal dari bubuk kopi. Kita dapat mengurangi rasa pahit dengan cara menambahkan lebih banyak susu atau gula. Kalau tidak ada yang bertanya, sekian dan terima kasih. Kelompok 4 luar biasa sekali hari ini. Baik, ada 4 kelompok ya yang mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 tentang apa? Pisang goreng. Kelompok 2 nasi goreng. Kelompok 3 mie goreng. Kelompok 4 es susu kopi coklat. Oke. Dari 3 kelompok cara membuat makanan. Kelompok 4 cara membuat minuman. Luar biasa sekali. Kelompok 1, 2 dan sampai 4 itu yang dinamakan kelompok teks prosedur, protokol, ya, dan kompleks. Kalau teks prosedur kompleks termasuk pada mie goreng, nasi goreng, ya, karena urutannya tidak bisa dibolak-balik dan juga langkah-langkahnya silakan. Pilihlah salah satu teks prosedur yang Anda ketahui di sekitar, ya. Tetapi jangan dipakai lagi apa tadi yang kita sudah gunakan dalam kelas. Masih banyak tema-tema lain di luar sana toh yang kita harus lakukan. Nah, silakan. Ini tugas individu, dikerjakan dengan baik. Bisa tanya kepada kakakmu yang mengerti, juga orang tua. Dan kalau ada saudara-saudara yang di rumah yang mengerti bisa ditanya. Sekaliannya sudah. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih adik-adikku. Sebelum kita menutup pelajaran, saya minta adik-adik pertemuan berikut Ibu akan menyampaikan materi tentang puisi rakyat. Tentang apa? Puisi rakyat. Harapan saya adik-adikku membaca sedikit demi sedikit. Bisa? Bisa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, terima kasih karena Bapa sudah menjaga dan melindungi kami dari awal aktivitas kami hingga pada akhirnya. Pada akhir aktivitas kami ya Bapa, kami anak-anakmu hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi sebelum itu, tuntun dan sertailah kami di dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di sisi kedua orang tua kami dengan keadaan selamat. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih adik. Pulanglah di rumah, tetap belajar dengan baik, menjaga kesehatan dan juga pola